Assalamualaikum Powner semua, lama sekali ya tidak posting. Kali ini kita akan membahas tentang pengobatan FIP menggunakan Remdesivir atau GS 5734. Jadi Remdesivir ini produknya mirip seperti GS 441524 ya. Kenapa menggunakan Remdesivir ini? Jadi dasar penggunaannya itu berdasarkan studi yang dilakukan di Australia ya. Di sana itu ternyata Remdesivir ini sangat efektif untuk terapi FIP ini. Lalu kenapa dikembangkan obat baru ini? Sebenarnya bukan obat baru ya, jadi bersama-sama dengan GS 441524 ini merupakan produk dari perusahaan yang namanya Gilead ya di Amerika Serikat, yang kemudian si GS 5734 ini dipatenkan untuk pengobatan COVID. Jadi namanya yang Remdesivir ini mungkin Powner semua sering dengar ya untuk pengobatan COVID itu sendiri. Awal mulanya memang yang menggunakan dari Australia dan UK. Alasan utamanya karena para dokter hewan di sana itu mencoba mencari alternatif obat-obatan yang memang sudah mendapatkan izin ya, sedangkan GS 441524 itu belum mendapatkan paten. Jadi sebenarnya produknya itu masih dijualnya di black market atau belum mendapatkan. Selain itu ternyata melalui eksperimen ini diketahui si Remdesivir ini ternyata tidak lebih sakit dibandingkan ketika memberikan injeksi untuk GS 441524 itu. Pemberian injeksinya pun sama ya, melalui injeksi subkutan. Di sini kita bisa lihat ya spotnya yang mana yang mudah untuk penyerapan dari obatnya ini sendiri. Untuk dosisnya sendiri ini lebih besar ya, maksudnya terlihat secara kasat mata ketika diinjeksikan kepada anabul memang kelihatan lebih banyak ya, karena dia berupa produknya itu berupa suspensi, yang artinya dia diberikan berupa dalam bentuk bubuk yang kemudian diencerkan menggunakan water for injection ya. Biasanya memang 2-3 hari pertama injeksi ini kondisi anabul akan terlihat membaik ya, progresnya sangat terlihat. Akan tetapi untuk anabul yang memang kondisinya benar-benar sudah lemah, disarankan untuk memberikan terapi IV atau diinfus ya, karena sifatnya si Remdesivir ini kan dia berupa bubuk suspensi yang artinya sangat mudah larut dalam air. Jadi sambil di terapi Remdesivir ini diberikan infus kalian, jadi dimasukkan ke dalam infus itu tadi. Kita bahas sedikit ya tentang terapi FIP ini, pantangannya apa. Jadi kalau pantangannya selama terapi ini sebisa mungkin untuk tidak divaksin, kemudian jangan dikutu dulu sebelum sampai 30 hari. Intinya segala sesuatu yang dapat menurunkan imun dari anabul itu sendiri jangan dilakukan ya, semisal untuk vaksin juga. Nah, bagaimana dengan kucing yang belum vaksin panleukopenia ya? Jadi susahnya seperti ini karena memang ketika terjadi mix virus ya, kita harus prioritas dulu mana yang harus diberikan terapi, karena mau tidak mau panle itu kan harus menaikkan imun ya. Jadi mungkin bisa saja untuk terapi FIP-nya ini dihentikan dulu, diobati dulu panleukopenia-nya, kemudian baru dilanjutkan kembali. Kemudian bagaimana jika ternyata anabul saya yang sedang hamil ini terkena virus FIP? Apakah harus ditunda dulu terapi FIP-nya sampai dengan anabulnya melahirkan? Sayangnya ketika anabul itu sedang hamil dan terjangkit FIP ya, ada kemungkinan anaknya ini juga akan terjangkit. Sebenarnya untuk virus FIP ini sangat misterius ya. Jadi bisa saja anaknya ketika lahir tidak terjangkit virus, tapi bisa jadi juga akan keguguran gitu loh selama masa mengandung itu tadi. Jadi disarankan menurut dari websitenya Sokvip ini untuk tetap diterapi selama masa kehamilan, dikarenakan kemungkinan untuk masuk ke dalam plasenta itu sangat kecil ya, dan tidak akan mengganggu kehamilan. Bagi para Powner yang sebenarnya ingin menyelesaikan terapi selama 84 hari akan tetapi mungkin terbentur dana dan lain sebagainya, bisa disarankan untuk paling tidak menerapi anabulnya selama 2 pekan atau sampai dengan 30 hari, atau minimal kondisinya itu stabil, kemudian dilanjutkan dengan mefloquine ya, mefloquine
seperti itu. Bagi founder semua yang ingin tahu sumber dari video ini bisa langsung ya ke websitenya di Zen by Cat. Di situ banyak sekali membahas tentang terapi-terapi FIP. Untuk para founder semua yang anabulnya sedang sakit, dari kami mendoakan semoga kondisinya segera membaik ya. Untuk founder semua, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe dan berikan like. Jika ada yang memerlukan informasi lebih lanjut bisa meninggalkan komentar di bawah. Dan jika founder sekalian merasa informasi yang kami berikan ini bermanfaat, bisa dibagikan untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.